Guys, jalan-jalan ke Kolombia yuk. Eits, karena masih masa pandemi, jadi nggak bisa langsung guys. Virtual aja dulu, biar kekinian. Hahaha. Kali ini diwakilin sama si botak Boni ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Handi Hernandi. Saya WNI yang saat ini sedang bekerja dan tinggal di Bogota, Kolombia. Sekedar informasi, sampai hari ini Bogota masih lockdown atau karantina nasional, tapi kami masih dibolehkan untuk keluar untuk beli bahan-bahan makanan. Jadi rencananya hari ini saya mau keluar ke toko supermarket terdekat dari apartemen saya. Terus ikutin saya ya. Sama seperti Jakarta, kota Bogota juga sudah mulai memasuki fase new normal. Situasinya masih kayak gini nih. So, jalan sebentar ke supermarket juga udah seneng. Bener nggak? Hehehe. Untuk sementara masih dilarang tuh melakukan perjalanan yang jaraknya jauh. Guys, di Bogota sendiri, sejak tanggal 15 Juni, lockdown sudah dibuka. Nah, ini sekarang saya masih jalan kaki menuju ke tempat toko yang jual bahan-bahan makanan seperti sayuran, buah-buahan, daging. Lokasinya lumayan dekat dari tempat tinggal saya, cuma 5 menit jalan kaki sampai. Nggak pakai lama, udah sampai nih guys. Tapi sesuai peraturan pemerintah, harus ada prosedur keamanan pencegahan COVID-19 sebelum masuk ke area belanja. Ini udah selesai belanjanya. Tadi prosedur untuk masuk ke tokonya mungkin sama kayak di toko-toko lain. Jadi kita antri dulu. Terus pas udah mau masuk, ada satu orang yang jaga itu nanya identitas kita, namanya siapa, terus nomor telepon, nomor identitas, terus habis itu diperiksa suhu tubuh. Selesai diperiksa suhu tubuh, terus cuci tangan, lalu boleh masuk. Dan karena tadi saya sempat nggak boleh buat ngerekam suasana di dalam supermarket tokonya, jadi nggak sempet direkam. Tapi udah lengkap semua sih belanjaannya, dan lumayan buat seminggu. Tadi saya beli ikan, beli sayuran buat masak. Dan sekarang saya mau ini udah lengkap. Sekarang saya mau balik ke rumah. Terus nanti saya sampai rumah tuh saya cuci semua sayuran, semua ikannya, terus saya masak. Jangan lupa guys, tiap habis belanja, cuci dulu semua bahannya dengan sabun. Karena virus COVID-19 seperti dengan mentega yang berlemak. Makanya butuh sabun untuk melarutkan minyaknya. Jadi gelembung dan busa yang timbul saat mencuci akan menghempaskan si kuman dan menghanyutkannya. Setelah mencuci bahan hingga bersih, lanjut masak deh. Kali ini si botak Boni mau kasih tahu resep ikan bakar bumbu Bali ala Colombiano. Bahan utamanya adalah ikan pescado mojarra roja. Ikan ini adalah ikan endemik Kolombia yang hidup di air tawar. Kalau di Indonesia sih kayak ikan nila merah gitu deh. Keistimewaan ikan pescado mojarra roja ini ada pada daging yang lebih lembut. Delicioso. Beda negara, beda cara pengolahan. Kalau di Kolombia, ikan biasanya hanya digoreng dengan taman garam dan jeruk nipis. Makanya, juru masak botak Boni mengkombinasikannya dengan bumbu khas Indonesia biar tambah enak. Dan demi mengatasi rindu padamu. Pada tanah air maksudnya. Hehehe. Pertama, olah ikannya dulu dengan bumbu halus berupa kunyit, bawang putih, dan garam. Ulek-ulek terus. Guys, tahu nggak sih, ulekan batu ini nggak ada loh di Kolombia. Si botak Boni langsung bawa dari Indonesia. Niat ini mah. Bumbu halus udah jadi, balurkan ke seluruh permukaan ikan. Ini ikannya tadi sudah selesai saya balurin dengan bumbu, dan akan saya diamkan selama kurang lebih 15 menit agar bumbu lebih meresap. Setelah itu baru akan saya langsung goreng. Selanjutnya baru dia digoreng. Gak usah lama-lama ya. Jadi ini ikannya akan saya goreng, tapi nggak terlalu lama, karena setelah selesai digoreng akan saya balur dengan bumbu khas Bali,
dan setelah itu akan saya panggang di oven. Selesai goreng, diamkan dulu sampai minyaknya turun. Lanjut bikin bumbu pelengkapnya. Pertama, haluskan bawang merah dan bawang putih. Masukkan paprika dan cabai kering. Kenapa saya milih buat diulek pakai ulekan? Karena biasanya rasanya lebih nikmat. Nah, bumbu halus yang sudah jadi, kemudian tumis. Tambahkan lengkuas, daun salam, dan daun jeruk satu persatu. Supaya rasanya tambah enak, jangan lupa kasih saus tiram, kecap manis, garam, dan gula. Terakhir, tambahkan air. Aduk hingga matang dan aromanya keluar. Sedap! Nah, ikan yang tadi udah digoreng masih harus melalui proses pemanggangan di oven nih guys. Oles mentega ke loyang, lalu balurkan bumbu Bali ke seluruh bagian ikan. Ini ikannya udah saya balurin bumbu Bali. Terus tadi saya udah panasin ovennya. Saya panasin di 150 derajat Celcius dan saya akan oven kurang lebih 15 menit. Oke, sembari kita nunggu ikan bakarnya matang, sekarang kita lanjut untuk buat arepa de queso colombiano. Bahan-bahannya ini ada tepung jagung, terus ada keju mozzarella, terus ada butter, ada garam, sama ada air hangat. Biasanya kan orang Indonesia makan pakai nasi. Beda loh sama di Kolombia. Makan nasi bukanlah sebuah keharusan. Orang-orang lebih menyukai arepa. Ada yang tahu apa itu arepa? Lihat dulu nih cara bikinnya. Pertama, masukkan tepung jagung dan garam. Aduk. Tambahkan air hangat sedikit demi sedikit sambil terus diaduk agar nggak menggumpal. Selanjutnya biar tambah merata, aduk pakai tangan. Next step adalah membentuk adonan. Biasanya arepa dibentuk menjadi bulatan. Ini sudah saya bentuk semua arepanya dan sekarang kita masak. Arepa ini merupakan salah satu makanan tertua yang jadi ciri khas negara Kolombia dan Venezuela. Arepa sendiri berarti jagung dan jadi favorit semua kalangan. Fungsi arepa sendiri seperti sandwich, jadi isinya bisa bebas apa aja guys. Arepa enak banget dimakan sebagai pengganti nasi. Lanjut, saya akan buat sambal khas Kolombia atau ají picante colombiano. Bahan-bahannya di sini sudah ada daun bawang, batangnya, terus daun ketumbar, terus cilantro, terus ini tomat yang dibuang bijinya, jadi dagingnya aja. Terus ada jeruk nipis, nanti saya mau peras, terus bawang bombay, bawang putih, ini ada cabai habanero, salah satu cabai terpedas di dunia. Terus ini ada lada hitam, ada cuka apel, minyak sayur, gula, dan garam. Nah, yang satu ini bisa jadi variasi bagi kamu pecinta sambal guys. Perhatiin cara bikinnya ya. Pertama, potong-potong semua bahan. Ada bawang putih, bawang bombay, daun bawang, kemudian daun ketumbar atau bahasa Spanyolnya cilantro. Lanjut cincang tomat dan cabai habanero. Hati-hati guys, pedas banget. Bisa nempel berhari-hari di tangan. Untuk racikan bumbunya menggunakan perasan jeruk nipis, minyak sayur, garam, gula, lada hitam, dan cuka apel. Aduk semua hingga rata. Terakhir, campur semua bahan jadi satu. Cara bikinnya mirip sambal dabu-dabu. Bedanya kalau sambal khas Kolombia ini ada tambahan daun ketumbar, daun bawang, dan cabai habanero. Semuanya udah matang, ikan bakarnya, terus arepanya, sama sambalnya juga udah siap semua. Sekarang saatnya kita plating. Menu fusion Indonesia Kolombia udah jadi semua. Tinggal plating deh. Biar tambah lengkap hidangannya, bikin minuman dulu. Kalau di Indonesia ada cendol es dawet, di Kolombia ada limonada de coco. Yang ini bikinnya gampang banget. Perasan jeruk nipis di blender jadi satu dengan santan dan es batu. Jangan lupa tambahan gula sesuai selera.
Kalau udah, tuang ke gelas dan taburkan kelapa parut di atasnya. Minuman udah jadi. Lengkap sudah hidangan kali ini. Tinggal disantap. Akhirnya udah selesai juga kita masak-masaknya. Dan ini ikan bakar bumbu Bali dengan arepa de queso Colombia dan sambal khas Colombia. Dan minumannya limonanan koko. Sekian dulu masak-masak dari saya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Seru kan guys, bikin makanan fusion ala Indonesia Kolombia ini? Biar nggak ketinggalan sama jalan-jalan virtual ala Teges lainnya. Stay tune ya, makin tahu, makin banyak ilmu.